Kamboja itu mundur dalam beberapa jarak dari perbatasan dan sebagainya, tapi prinsipnya term of reference-nya itu sendiri sudah bisa diterima oleh Kamboja dan Thailand. Yang kita ingin lakukan dan kita ingin sampaikan sebagai Karang Besar ASEAN, kalau terjadi perbedaan permasalahan di antara ASEAN, kita selesaikan dengan ASEAN Way. Dan itu ada di dalam ASEAN Charter tahun 2002. Apa sih yang sebetulnya disebut dengan ASEAN Way ini? ASEAN Way itu ya kita selesaikan semua permasalahan yang ada di antara kita itu tidak dengan konflik, ya, tidak dengan apa yang sekarang terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja, tapi kita duduk, kita selesaikan, kita cari solusi agar ASEAN ini menjadi satu daerah yang istilahnya itu peace and stable region. Penyelesaian kekerasan. Ya. Tanpa kekerasan begitu ya, Pak Menteri. Ya, Pak Menteri, kalau kemudian kita melihat perkembangan terkini terkait dengan ada usulan begitu ya, yang kemudian diajukan oleh Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN sebagai keluarga besar. Secara geografis tentu saja Timor Leste adalah ada di kawasan Asia Tenggara, tapi secara politik bagaimana? Kita dukung, ya, Indonesia saya kira posisinya sudah jelas, ya. Kita mendukung RDTL, ya, Republik Demokrasi Timor Leste, untuk menjadi salah satu dari negara ASEAN. Ya, tentu ada satu aturan, ada satu proses yang harus kita ikuti. Ya, tentu di dalam summit ini saya kira juga dibahas, ya, harapannya kemudian ada satu proses yang diikuti karena kita harus mendengar juga, ya, negara-negara anggota ASEAN yang lain sikap mereka terhadap bagaimana permohonan RDTL ini untuk bisa masuk menjadi anggota. Jadi prinsip Indonesia mendukung, prinsip akan disampaikan kepada rekan-rekan di ASEAN oleh Bapak Presiden. Hanya saja memang di dalam pelaksananya itu memang ada satu proses yang harus dilalui. Terkait dengan orientasi yang kabarnya ini juga akan dikembangkan. Tidak lagi G2G seperti yang pernah terjadi sebelumnya begitu ya, tapi lebih ditekankan kepada people to people, people center begitu. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan? Sebetulnya yang dimaksud people to people atau people center itu adalah ASEAN Community yang akan kita bangun tahun 2015 ini, yang kita akan kita bergerak. Tidak hanya jadi milik government. Ya. Kalau yang dulu-dulu itu ya namanya KTP, yang namanya pertemuan Menteri Pertahanan, pertemuan Menteri Ekonomi, ya. Karena pernah berada di tim ekonomi waktu itu, ya. Itu hanya sebatas dari para birokrasi, ya, para pengusahanya, ya. Dan kita ingin ke depan ini melibatkan banyak pihak. Nah, itulah contohnya Indonesia sudah memulai, ya. Kan ada pameran batik, ada pameran macam-macam kan yang diikut sertakan para masyarakat di anggota ASEAN, ya, anak-anak muda dan lain sebagainya. Jadi ASEAN Community ini tidak hanya milik dari satu golongan atau segelintir dari segmen tertentu di dalam komunitas ASEAN, tapi milik kita semua. Ya. Makanya disebut people to people contact, ya, atau people center. Jadi justru sekarang grassroots-nya itu harus bersatu. Ya. Justru ini akan menjadi kokohnya komunitas ASEAN yang akan kita impikan tahun 2015 nanti. Bentuk perluasan keterlibatan masyarakat dalam konteks komunitas ASEAN, ya, dipandang dari pilar ketahanan itu apa saja yang bisa kita lihat? Baik, kalau dari sisi ketahanan nasional, kalau ini people to people contact itu bisa kita kembangkan, ya, akan baik sekali karena kemudian kalau terjadi hal-hal tertentu itu tidak hanya menjadi porsi dari pemerintah, ya, tidak hanya menjadi porsi dari birokrasi, tapi yang menjadi porsi dari kita semua. Ya. Apa yang kita rasakan di tempat lain di ASEAN, ya kita juga rasakan di Indonesia. Jadi sudah merupakan satu keluarga besar, ya, komunitas besar dari ASEAN ini. Apa sih sebetulnya semangat yang mendasari untuk katakanlah ketika kita bicara soal komunitas ASEAN, apa yang ada di dalam benak yang diharapkan begitu ya dari sebuah ide besar komunitas ASEAN ini? Karena kesamaan politik, ya, keamanan, ya, kemudian juga ekonomiknya kita ingin membangun ini. Tentu kalau kita ingin membangun seperti Bapak Presiden sampaikan tadi, Mas Agus juga sampaikan, kalau ekonomi akan kita bangun tidak akan mungkin terjadi kalau keamanannya tidak kondusif. Ya, jadi ini seperti two side of coin. Two side of coin itu ya harus sama-sama. Ya. Kemudian social culture, ya, ini menjadi grassroots. Social culture ini juga ini sama ASEAN, kita komunikasi kita di antara negara-negara ASEAN, di antara bangsa-bangsa ASEAN ini kan istilahnya bangsa serumpun begitu ya. Jadi ini semua yang nanti akan kita satukan di dalam ASEAN Community yang akan kita impikan
harapannya terjadi pada tahun 2015. Pendekatannya boleh tidak kalau kemudian saya disebutnya sebagai pendekatannya lebih kekeluargaan, menguatkan solidaritas di antara sesama anggota masyarakat. Ya, memang itu ya. Ya arahnya mengacu ke situ Harus nanti. ke situ. Tapi kira-kira ini, Pak Menteri, saya membutuhkan semacam konfirmasi begitu ya. Ini kan pilar politik dan keamanan itu menjadi salah satu pilar yang paling penting. Kira-kira konteks komunitas ASEAN akan bergerak ke arah unifikasi politik atau tidak? Seperti yang terjadi katakanlah di Uni Eropa. Sebetulnya itu tadi yang saya sampaikan. Ya. Diporsikan di keamanan. Itu sendiri memang ini baru pertemuan Menteri-Menteri Pertahanan dalam rangka KTT ke-18. Ya. Kita baru 5 kali ketemu. Baru 5 kali ketemu. Kenapa kita ini baru 5 kali bertemu? Ya, kita termasuk yang baru karena kita selalu menghindari agar jangan sampai ASEAN ini dipersepsikan sebagai satu fakta pertahanan. Baik. Nah, kita bukan fakta pertahanan militer. Kerjasama kita lebih baik